Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Untuk edukasi ataupun sosialisasi di bagian kerjasama dan pertanahan ini terdiri dari 3 subbagian yang memang masing-masing memiliki kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, seperti di bagian tata guna tanah yang mengawal memfasilitasi pensertifikatan aset-aset tanah Pemda, juga memiliki kegiatan sosialisasi terkait pemanfaatan ataupun penatagunaan tanah. Kemudian yang kedua terkait dengan inventarisasi penyelesaian konflik, juga memiliki kegiatan sosialisasi yang selama ini dilakukan di beberapa desa di Kabupaten Kuburaya. Nah, yang ketiga terkait dengan kerjasama dalam dan luar negeri, ini memiliki kegiatan evaluasi terhadap kerjasama yang telah diajukan oleh para perangkat daerah. Nah, ini biasa dilakukan di akhir tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya Nova Yanti Simbolon, Kasubag Tata Guna Tanah di bagian kerjasama dan pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Pada subbagian tata guna tanah, kami memfasilitasi bidang pertanahan, diantaranya pensertifikatan aset tanah pemerintah Kabupaten Kuburaya guna tertib administrasi pertanahan, serta ada salah satu program daerah agraria yang mana merupakan program Bapak Bupati dalam rangka membantu masyarakat dalam pensertifikatan tanah. Di bagian kami juga ada salah satunya pengadaan tanah untuk kepentingan fasilitas umum seperti puskesmas, sekolah, polindes, dan kepentingan umum lainnya. Pengamanan aset tanah sangatlah penting. Masalah tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan lahan di berbagai wilayah. Selain di kalangan masyarakat, baik antara keluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antara pemangku kepentingan, pengusaha, BUMN, dan pemerintah. Hal ini membuktikan pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Adapun bagian tata guna tanah menerima pengajuan pensertifikatan berupa SPT, hibah, ataupun perolehan lainnya dari stakeholder terkait, yang kemudian kami buat pengajuan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuburaya, yang selanjutnya akan ditindaklanjut proses pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuburaya. Ini aset tanah pemerintah Kabupaten Kuburaya berjumlah 1.876 persil. Di antaranya terdapat sekolah, puskesmas, pustu, UPT pertanian, jalan, fasilitas umum, dan sosial yang tersebar di 9 kecamatan dan berbagai desa. Dengan jumlah yang bersertifikat sebanyak 1.107 persil tanah dan belum bersertifikat sebanyak 769 persil. Pada diagram ini dapat dilihat perkembangan persil dan realisasi tanah pemerintah daerah Kabupaten Kuburaya yang bersertifikat dari tahun 2019 sampai dengan 2023 yang terus bertambah dan menanjak. Pemerintah Kabupaten Kuburaya, khususnya bagian kerjasama dan pertanahan, terus melakukan kepung bakul sebagai upaya strategis keberhasilan program bersama dengan stakeholder, dinas terkait, serta Kantor Pertanahan Kuburaya untuk terus melakukan upaya percepatan pensertifikatan aset tanah milik pemerintah Kabupaten Kuburaya dari berbagai sektor.
kabupaten hadir pada masyarakat, yaitu melalui program daerah agraria atau yang dikenal dengan PRODA, yang membantu masyarakat yang tidak tersentuh program pertanahan ATR BPR seperti PTSL dan REDIS. Dengan PRODA ini, kami berharap masyarakat mendapatkan jaminan kepastian hukum terhadap tanahnya, khususnya tempat tinggal, untuk ditingkatkan legalitas hukumnya menjadi sertifikat, sehingga dapat menghindari konflik dan sengketa tanah dan membuat aset masyarakat bisa dijadikan jaminan bank untuk modal usaha masyarakat. Pada tahun 2021, ada 6 desa yang mendapatkan PRODA, dan tahun 2022 ada 7 desa. Bagian kerjasama dan pertanahan, khususnya subbagian tata guna tanah, terus berupaya memfasilitasi dalam hal pertanahan. Panjang kukunya induk beruang, melihat mangsa menepuk-nepuk dada. Bukan saja peruntukan ruang, peruntukan tanah pun sudah ada. Pergi berkebun memetik bunga kol, menarik busur untuk memanah. Dengan semangat kepung bakul, mari laksanakan pensertifikatan tanah. Hai Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Perkenalkan, nama saya Budi Aminuddin, sarjana sosial. Saya menjabat sebagai Kasubag Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kuburaya. Juga saya sampaikan terima kasih saya kepada Bapak Sekda Kabupaten Kuburaya yang telah memberikan banyak arahan, terutama di dalam menunaikan tugas fungsi pokok saya di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun fungsi pokok yang saya lakukan berdasarkan peraturan Bupati Kuburaya nomor 55 tahun 2021 tentang kedudukan dan SOTK Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Tugas pokok ini dimulai dari mengumpul, mengolah, dan merumuskan segala kebijakan tugas inventarisasi dan penyelesaian konflik di bagian kerjasama dan pertanahan di bawah keasistenan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Kita menyadari bahwa di tengah-tengah masyarakat ada istilah tumpang tindih atau TT, yang dimana kadang-kadang sertifikat atau SPT, SKT itu terdapat tumpang tindih. Bahkan ada juga permasalahan di masyarakat, sertifikat juga dengan sertifikat. Ada juga sertifikat dengan hak guna usaha maupun hak guna bangunan. Nah, ini juga permasalahan-permasalahan yang variatif di tengah masyarakat. Selain juga permasalahan tumpang tindih tersebut, ada juga permasalahan yang terjadi di masyarakat, yakni permasalahan warisan, baik itu antara anak dan orang tua maupun saudara dengan saudara kandung lainnya. Dan tak kalah penting, permasalahan ini kadang merambah sampai konflik pengadaan aset terkait untuk pembangunan pemerintah. Dalam melaksanakan tugas, kami memiliki program, yakni yang pertama, program pengelolaan tanah kosong, di mana kegiatan yang kami lakukan berupa inventarisasi dan meninjau langsung ke lapangan, baik kondisi tanah kosong, tanah telantar, maupun lahan tidur, untuk kami olah dan kami rumuskan ke dalam bentuk laporan kepada pimpinan maupun kepada kepala daerah dalam mengambil arah kebijakan. Di program ini juga pasos kita inventarisasi untuk dioptimalkan dalam pemanfaatannya agar memiliki nilai tambah dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kuburaya. Program yang kedua yakni pengelolaan izin membuka tanah.
yang mana kegiatan dalam program ini kami melakukan koordinasi dan sinkronisasi langsung ke pemerintah desa dan pemerintah kecamatan, terutama dalam penerbitan atau pernyataan SPT dan SKT yang diterbitkan para kepala desa. Masyarakat dalam pensertifikat ini mengantisipasi kemungkinan permasalahan di kemudian hari. Serta program yang ketiga adalah program penyelesaian sengketa tanah garapan, dan di dalam program ini kegiatan yang kami lakukan adalah mengidentifikasi, menginventarisasi, bahkan memediasi hingga menyelesaikan konflik maupun sengketa pertanahan yang ada di masyarakat. Adapun kegiatan ini dimulai dari kami menerima laporan, aduan atau keluhan masyarakat, baik masyarakat secara perseorangan, masyarakat secara kelompok maupun badan hukum. Nah, aduan tersebut selanjutnya kami inventarisasi berdasarkan disposisi pimpinan, serta kami rekapitulasi sebagai laporan tahunan. Nah, selanjutnya aduan masyarakat yang telah kami inventarisasi tersebut juga memungkinkan bagi kami untuk turun ke lapangan guna meninjau lokasi atau lahan yang disengketakan oleh masyarakat tadi untuk kami sesuaikan dengan dokumen-dokumen atau aduan laporan masyarakat yang selanjutnya sebagai bahan kami mediasi dalam upaya penanganan penyelesaian konflik. Kemudian mediasi tadi kami selenggarakan rapat dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa, baik pihak pengadu maupun pihak teradu. Nah, selanjutnya di mediasi tersebut juga kami mengundang perangkat daerah atau instansi pemerintah, baik seperti kepolisian, kejaksaan, ombudsman, dan lain sebagainya, di mana hasil rapat tersebut berupa notula atau berita acara kesepakatan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dan ini disaksikan oleh semua pihak terkait yang kami undang. Selain program dan kegiatan rutin, dalam menunjang tugas pokok dan fungsi, kami melaksanakan kegiatan pendukung seperti sosialisasi di tingkat pemerintah desa yang diikuti oleh masyarakat, lalu lokakarya di tingkat pemerintah kecamatan yang dihadiri oleh kepala desa ataupun perangkat desa, serta rapat koordinasi di tingkat kabupaten yang menghadirkan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah dan instansi vertikal pemerintah. Kegiatan pendukung ini selain sebagai koordinasi dan komunikasi internal, juga sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat akan hak tanah, aspek hukum, serta mekanisme pengaduan lahan atau tanah sengketa di tengah masyarakat. Dalam melakukan langkah nyata pelayanan publik kepada masyarakat dan bagian dari tugas inventarisasi dan identifikasi upaya penanganan penyelesaian konflik pertanahan serta wujud pelayanan yang terdigitalisasi, kami juga menyusun aksi perubahan PKP Angkatan 17 BKPSDM Provinsi Jawa Timur yang berjudul Sisiput Kota, yakni sentralisasi dan integrasi input konflik serta sengketa pertanahan pada masyarakat melalui Google Form di Kabupaten Kuburaya tahun 2023. Adapun penyingkatan Sisiput Kota ini sebagai kemudahan bagi mindset masyarakat untuk penanganan upaya penyelesaian konflik yang ada di Kabupaten Kuburaya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafarudin Esos, Subkoordinator Bagian Kerjasama dan Pertanahan Kabupaten Kuburaya. Kerjasama daerah dengan daerah lain adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan usaha pemerintah yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Sedangkan kerjasama dengan daerah pihak ketiga adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan usaha pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan pelayanan publik.
ada 2 regulasi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah. Kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama dengan pihak ketiga, seperti Nota Kesepakatan antara PT Bangkalbar Negara Indonesia Persero Tbk dengan pemerintah Kabupaten Kuburaya tentang pemanfaatan fasilitasi jasa layanan perbankan Kabupaten Kuburaya. Perjanjian kerjasama antar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuburaya dengan PT Pos Indonesia Persero yang sudah ada kesepakatan bersama dengan Kabupaten Kuburaya. Perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kuburaya dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tentang pembayaran pajak daerah dan wilayah Kabupaten Kuburaya. Banyak sudah yang kita tindak lanjuti seperti yang baru-baru ini kita lakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Kuburaya dengan Yayasan Wahana Visi Indonesia tentang penyelenggaraan program perlindungan dan partisipasi anak serta Kabupaten Layak Anak. Dari Jakarta ke Panama, pergi bergegas naik kereta. Ayo kita bekerja sama, bagi tugas dengan merata. Jalan-jalan ke Sungai Raya, bahagia amat terasa. Salam menanjak dari Kuburaya, Kuburaya untuk Indonesia. Nah, harapan kita ke depan semoga kawan-kawan di bagian kerjasama dan pertanahan untuk tetap gigih bersemangat dalam bekerja sehingga kita dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Kalbar Indonesia mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.